pemirsa El-Kalam semuanya dimanapun kalian semua berada, yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita para asatidzah El-Kalam. Kita akan bahas materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para pemirsa El-Kalam. Kita saring karena jumlahnya begitu banyak dan karena ada kemiripan, kita cocok-cocokkan, jadi kita ambil 1-2 saja. Izin bertanya Pak Ustadz, saya punya teman. Nah, teman saya ini merantau di kampung orang, di satu kota lah. Yang singkat cerita, Allah bukakan untuknya pintu rezeki yang sangat luas. Dan dia ini termasuk hamba Allah yang taat beragama. Tanyanya Ustadz, dia kan setiap tahun ini mengeluarkan zakat. Boleh nggak zakat itu dipindah di kampung halamannya? Maksudnya zakat mal. Zakat malnya dipindah di kampung halamannya. Kan tetapi di negeri tersebut atau di kota tersebut itu yang fuqara masakin juga ada. Jamaah El-Kalam rahimakumullah. Ini memang pertanyaan yang menarik. Di satu sisi, saya pribadi, ya sependek yang saya tahu, untuk masalah ini memang tidak ada nas, tidak ada dalil terperinci yang membahas akan masalah ini. Tapi mungkin saja nanti ada, ya, di antara para asatidz ada yang menambahkan atau bagaimana. Yang sependek saya tahu begitu, sehingga dari jawaban-jawaban yang pertanyaan ini yang saya dapatkan sampai hari ini, itu muncul dari ijtihadiyah dengan timbangan maslahat dan mafsadat. Nah, diantaranya adalah yang saya kutip di sini adalah jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ditanya, "Aman lahu zakah wa lahu aqaribu fi baladin taksuru ilahi shalah wa hum mustahiquna shadaqata fa hal yajuzu ayadfa'aha ilaihim amla?" Tentang orang yang wajib zakat dan dia punya kerabat juga mereka berhak menerima zakat, maka boleh nggak orang ini membayarkan zakat, memindahkan data zakatnya dari negerinya ke negeri kerabatnya itu ya tadi dari rantauan ke kampung halaman begitu ya kurang lebihnya. Maka beliau menjawab, alhamdulillah idza kanu muhtajina mustahiqina lizakah wa lam tahsul lahum kifayatuhum min jihati ghairihi fa innahu yu'tihim minaz zakati walau kanu fi baladin ba'id wallahu a'lam. Apabila para kerabatnya di kampung halaman atau dimanapun itu satu memang adalah mustahik zakat. Kalau saya temukan di Ma'had kitab Takrirat As-Sadidah itu Imam Ibnu Jail beliau mengatakan bahwa memindah zakat dalam madhabnya Imam Syafi'i wahya jawazu naqluz zakati mim maudhi'iha ila baladin akhara. Boleh memindah zakat ke tempat yang lain. Ini senada dengan apa yang disampaikan Ustadz Imad Ibnu tapi dengan catatan kalau memang di daerahnya itu sudah tidak ada mustahik. Kalau ada mustahik zakat tetap tidak diperbolehkan. Kemudian di catatan pinggir kitab I'anatul Thalibin ya, Said Bakri, bahwa annal qaula bin naqli yujadu fi madhhabi Syafi'i wa yajuzu taqlidu wal amalu bimuqtadahu. Bahwa mengamalkan pendapat tadi loh, itu diperbolehkan. Artinya apa? Memindah zakat tadi. Memindah zakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Boleh, tapi dengan catatan tadi di daerahnya sudah tidak ada. Catatan itu impossible. Catatan seperti itu tuh artinya orang mungkin di suatu daerah orang muslim, apalagi sekarang ini. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz rada percaya. Karena sekarang catatan menafikan semua, artinya nggak boleh. Itu jangan ngomong boleh, salah itu. Dengan catatan itu artinya nggak boleh. Nah, beda dengan yang disampaikan Ustadz Imad, selama ada masalah. Mungkin jono miskin, ya, tapi kalau ada masalah, di sana lebih butuh. Bencana misalnya. Nah, itu beda konteksnya, tidak bisa disamakan. Ini saya temukan, coba saya melihat dari kitab Al-Kafinya Imam Ibnu Qudamah, ya, beliau menyampaikan wala yajuzu naqluha anhum ila baladin taqsuru fihi shalah lidzalika.
dan tidak boleh memindahkan harta zakat tadi ke satu daerah yang melebihi batasan qasar, ya. Wali'anna naqlaha anhum yufdi ila dhaya'i fuqara'ihim, karena dengan memindahkan harta zakat tersebut bisa menyebabkan melantarkan orang-orang fakir yang ada di sekitar kita itu tadi. Fa inna qalaha rabbul mal fa fihi riwayatan. Dan jika memang dipindahkan, maka dalam mazhab Hambali itu ada dua riwayat, yang satu ya la yujzi sama yang satunya yujzi, ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau dalam yang disampaikan Ibnu Qudamah bahwa boleh memindahkan selama tidak melebihi batas qasar, yaitu yang kemudian disebut dengan mautin az-zakawi. Terkait mautin az-zakawi juga nanti berbeda-beda, ya. Yang memahami tidak jauh-jauh lah, memahami mautin az-zakawi juga berbeda. Ada yang seperti tadi Ibnu Qudamah itu yang tidak melebihi batas qasar, ada yang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang saya lihat di kitab Nawazil Zakah di catatan kaki itu dijelaskan beliau memilih pendapat yang selama masih satu negara ya nggak masalah. Misalnya di Mesir, selama masih di Mesir ya nggak masalah. Indonesia segede gini, Ustaz. Ini kitab kecil-kecil lah ya, untuk kontemporer lah. Kitab Minhajul Muslim, ya, kitab andalan. Kitab Maujud, ya. Alladhi Maujud. Kitab Alladhi Maujud. Ya, fihi ma fihi. Kullu syai' fihi. Di sini disebutkan di catatan bab zakat, beliau sepertinya ini memang menggabungkan antara kaul Hanabilah dan Hanafiyah ini sepertinya. La yajuzu naqlu zakati min baladin ila baladil akhar yabu'udu bimasafati qasrin fa aktar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam turaddu ala fuqaraihim. Fastasna ahlu ilmi ma'idan adamal fuqara'u min baladin aw kanat hajatu fihi asyad fa innahu yajuzu naqluha ila baladil akhar fihi fuqara' yaf'alu dhalikal imamu aw ghairuhu. Ini ada dua elah. Siji tidak boleh ya dipindah zakat itu melebihi masafah qasar, ya, kecuali ada pengecualian dari para ulama, kecuali siji yang sampai ke satu siji tadi, di daerah tersebut tidak ada orang fakir, atau di daerah luar tadi lebih butuh, hajatu fihi asyad, fa innahu yajuzu naqluha ila baladin akhar fihi fuqara. Nah, tapi kalau di kaulnya Syekh Shalih Munajjid sini menarik juga. Wa qala aksarul ulama, tentunya beliau sudah merangkum nih. Ya, pendapat jumhur ulama itu bil ijza, sah zakatnya. Wa sukutil wujub. Amman naqalaha wa lam yakun ahlul balad qad istaghnu anha. Jadi sah dan gugur kewajibannya bagi orang yang memindah zakatnya di negeri lain sekalipun di negerinya tidak terpenuhi zakat dia. Wahakahu ba'duhum ijma'an. Bahkan menukil sebagian ulama pendapat ini dianggap ijma'. Tapi tidak omongan kosong ya. Ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah sebetulnya. Wa rajih wakhtarahu Syekhul Islam faqala tahdidul man'i min naqli zakati bimasafatil qasri laisa alaihi dalilun syar'i. Masyaallah. Wa yajuzu naqlu zakat wa ma fihi hukmuha li maslahati syar'iyyah. Jadi kalau di sini juga saya Shalih Munajjid mengatakan yang rajih itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana pembatasan pelarangan untuk memindah zakat melebihi masafah qasar itu tidak ada dalil syar'i. Yang benar boleh memindah zakat selama di sana ada maslahat syariah. Ya, jadi boleh aja dipindah seperti sampaikan Satimah tadi. Kalau di tempat yang dituju tadi itu mah benar-benar ada maslahat syariah. Seperti ada bencana. Seperti ada misalnya tidak hanya kekeringan, yang tren sekarang adalah wabah stunting. Itu kan karena kurang gizi ya Bang. Di suatu wilayah di situ ada penderita stunting begitu banyak misalnya, maka boleh saja zakat diarahkan. Harapannya kasus stunting itu bisa tertangani.
Kan sekarang terobosan luar biasa kalau zakat mal itu bisa menembus urusan permasalahan stunting yang sekarang ini baru tren menimpa negeri Indonesia. Ya, seperti kemarin saya dapat dengar dari teman info Pertamina saja itu CR-nya CEO-nya CSR-nya itu nembus bantuan membuat riset di Pulauan Seribu untuk bagaimana menangani diantaranya kasus stunting. Ya, kenapa zakat nggak digunakan untuk itu? Misalnya sebagai contoh, ada maslahat syariah yang dituju. Saya kira saya lebih menguatkan pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran untuk sedikit. Dan memang masalah ini masalah penting banget ya, terlebih lagi di zaman sekarang kan orang yang sudah banyak merantau kemudian Allah bukakan rezeki untuk mereka, di sisi lain masih punya kepekaan dengan kampung halamannya atau tempat-tempat yang lain yang dirasa butuh. Mungkin Ustaz Bani bisa menambahkan, Ustaz? Saya menambahkan sedikit. Memang tadi mayoritas di sini berpendapat bahwasanya memang memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain dibolehkan, akan tetapi dengan syarat tertentu. Mungkin sedikit menambahkan lagi, di antaranya yang lebih afdol itu ketika memang di sini ada di riwayat dari Majma'uz Zawaid min qaulihi alaihi salatu wasalam la yaqbalullahu shadaqatan min rajulin walahu qarabah muhtajuna ila silatihi. Jadi tidak diterima sedekahnya seseorang ketika memang ada kerabat yang membutuhkan untuk disilaturahim. Nah, untuk konteks ini, jika memang melihat pada hadis ini, ketika memang yang di luar daerah, kemudian itu saudara, nah secara hukum daripada yang tidak saudara, saudara itu didahulukan. Nah, jadi ini untuk tambahan, jadi ketika memang ditransfer ke luar daerah, cari terlebih dahulu jikalau saudara dia ada yang membutuhkan. Dahulukanlah yang saudara. Karena di situ berkumpul antara dua. Yang pertama ada silaturahim dan menunaikan kewajiban untuk menunaikan zakat. Jadi dua-duanya dapat menunaikan zakat dan dapat silaturahim. Karena memang kita juga dianjurkan untuk merawat keluarga kita. Allah alam bisawab. Mungkin narasinya bukan mencari kerabat, tapi termasuk alasan diperbolehkannya memindah zakat dari daerah ke daerah lain adalah kepentingan kerabat. Termasuk alasan diperbolehkan memindah zakat. Karena alasannya apa? Ya sedekah itu ibda biman ta'ul. Ya memulai dengan yang terdekat. Bagaimana kita memberi orang lain sedangkan kerabat butuh. Nah, ini termasuk alasan diperbolehkannya memindah zakat. Mungkin segitu lebih tepat. Kurang lebih itu pemirsa El Kalam terkait masalah memindahkan zakat dari tempat seseorang menghasilkan uang. Secara ringkas, tak ringkas semuanya aja, bahwa memang di sini masalah khilaf. Ada yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Hamzah tadi itu, sampai ada dari kalangan Hanabilah nggak sah selama di negeri tersebut ada yang membutuhkan. Ada yang mengatakan seperti Ustaz Bani tadi itu, kalau itu kerabat malah justru diharuskan walaupun tempat jauh karena ada sisi faktor silaturahimnya. Tapi secara umum, tadi disampaikan juga oleh Ustaz Sigit dan Ustaz Imad, kalau memang daerah itu lebih membutuhkan, walaupun di daerah adanya uang itu juga butuh, maka itu lebih dianjurkan. Nah, berarti dalam hal ini yang mengeluarkan zakat itu harus paham tempat, harus paham posisi, sehingga dia nggak hanya sekedar mengeluarkan saja, tapi memang dia benar-benar mempelajari ini yang lebih membutuhkan, yang lebih berhak dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah al-amru sa'ah bainana. Yang pasti masalah ini tuh masalah luas. Nah, masalah khilafiyah yang sebagaimana tadi kata Ustaz Imad, tidak ada dalil yang bisa disandingkan sandaran untuk berdalil yang sifatnya qat'i, yang sifatnya memberikan ketetapan pasti. Tak kira cukup. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.